Setiap kali kita nge-scroll, ngeklik, atau nonton video, sadar nggak sih? Ada sebuah dunia yang tersembunyi, yang kerja non-stop di baliknya. Nah, hari ini kita bakal bongkar arsitektur tak kasat mata yang jadi tulang punggung dunia digital kita. Jaringan komputer. Pertanyaan ini kelihatannya simpel ya, tapi jawabannya, wah itu melibatkan kabel-kabel raksasa di dasar laut, sinyal yang melesat di udara, dan serangkaian aturan yang super cerdas. Inilah yang akan kita telusuri bareng-bareng, perjalanan data dari ujung jari Anda ke server di belahan dunia lain, dan balik lagi, cuma dalam sekejap mata. Oke, kita akan bedah perjalanannya jadi 5 bagian. Kita mulai dari idenya dulu, terus lihat cetak birunya, kita pegang wujud fisiknya, pahami aturan mainnya, sampai akhirnya kita lihat gimana semua ini nyambung ke seluruh dunia. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar. Kenapa sih kita harus repot-repot nyambungin satu komputer ke komputer lain? Jawabannya, ternyata jauh lebih dari sekedar buat kirim-kirim email loh. Nah, ini dia definisi intinya. Jaringan itu punya 2 tujuan utama. Pertama, buat tukar-menukar data, kayak pesan atau file. Dan yang kedua, buat berbagi sumber daya. Misalnya, satu printer dipakai rame-rame. Inilah fondasi dari kolaborasi dan efisiensi di zaman sekarang. Dan manfaatnya, ini benar-benar mengubah cara kita kerja. Coba deh, bayangin sebuah kantor tanpa jaringan. Setiap orang butuh printer sendiri, mau bagi file harus colok cabut flash disk, dan backup data, wah bisa jadi mimpi buruk. Jaringan itu nyelesain semua masalah ini, bikin sistem jadi lebih bisa diandelin, lebih aman, dan tentunya lebih hemat. Terus ada 2 cara utama buat ngatur hubungan antar komputer di jaringan. Model pertama, peer-to-peer, ini tuh kayak klub buku. Semua anggotanya setara, bisa saling pinjamin buku langsung. Beda sama model client-server yang lebih mirip perpustakaan. Ada satu pustakawan pusat, yaitu si server, yang ngelola semua buku dan ngelayanin permintaan dari para pengunjung, yaitu kita si klien. Dan karena jauh lebih cepat dan aman, hampir semua yang kita pakai hari ini, termasuk internet itu sendiri, dibangun pakai model client-server ini. Oke, kita udah tahu kenapa kita butuh jaringan. Sekarang pertanyaannya, gimana cara kita membangunnya? Sama kayak bangunan, jaringan juga butuh cetak biru atau denah. Nah, di dunia jaringan, istilah kerennya itu topologi. Jadi, gampangnya topologi itu adalah peta yang nunjukin gimana setiap perangkat nyambung satu sama lain. Dan bentuk peta ini penting banget, karena ini yang nentuin gimana data bakal mengalir, seberapa kencang jaringannya, dan apa yang bakal terjadi kalau salah satu bagiannya ada yang rusak. Ini dia 3 topologi yang paling klasik. Ada topologi bus, ini kayak jalan raya satu jalur. Kalau ada satu mobil mogok di tengah jalan, ya udah macet total semuanya. Terus ada ring, ini mirip kayak permainan oper tongkat. Kalau satu orang berhenti, permainannya juga berhenti. Dan yang terakhir, star, di mana semuanya nyambung ke satu titik pusat. Nah, model inilah yang paling umum kita pakai sekarang. Jaringan Wi-Fi di rumah Anda itu pada dasarnya pakai topologi star dengan router sebagai pusatnya. Oke, kita udah bahas idenya, udah lihat juga cetak birunya. Sekarang, yuk kita lihat komponen fisiknya. Benda-benda apa aja sih yang sebenarnya ngebangun sebuah jaringan? Coba kita ikutin alurnya. Data itu kan mulainya dari komputer kita. Terus dia keluar lewat pintu gerbang yang namanya NIC. Habis itu, dia jalan di jalan raya berupa kabel, terus diatur sama pengatur lalu lintas lokal kayak hub atau switch. Nah, kalau datanya mau keluar ke internet, dia harus lewat gerbang tol yang namanya router. Keren ya, semuanya kerja bareng secara harmonis. Nah, ini nih poin yang krusial banget. Bedanya hub sama switch itu jauh. Hub itu ibaratnya kayak orang yang teriak pakai megafon di ruangan rame. Semua orang denger, padahal pesannya cuma buat satu orang. Nggak efisien kan? Nah, kalau switch, dia itu kayak petugas pos yang pinter. Dia baca alamat di tiap surat, terus nganterinnya langsung ke kotak surat yang benar. Jauh lebih cepat dan efisien. Makanya switch jadi standar buat jaringan lokal zaman sekarang. Yuk kita lacak perjalanannya sekali lagi. Pas Anda ngeklik sesuatu, NIC di komputer Anda langsung ngebungkus data itu jadi sebuah paket. Paket ini kemudian lari ke switch. Kalau tujuannya ada di dalam jaringan rumah Anda, misalnya ngeprint, switch langsung kirim ke printer. Tapi kalau tujuannya itu internet, misalnya buka YouTube, switch bakal ngoper paketnya ke router, si penjaga gerbang. Oke, kita udah punya semua perangkat kerasnya. Tapi gimana caranya mereka semua bisa ngobrol pakai bahasa yang sama? Nah, mereka butuh seperangkat aturan yang ketat yang kita sebut sebagai protokol. Tanpa protokol, jaringan itu ya cuma sekumpulan perangkat yang diam-diaman aja.
Ini mungkin kelihatannya ribet ya, ada 7 lapis gala. Tapi coba bayangin, ini kayak proses ngirim surat. Lapisan paling bawah, physical, itu ya truk sama jalanannya. Di atasnya, data link, itu kurir lokalnya. Terus, network, itu sistem kode pos nasionalnya. Lapisan transport, tugasnya mastiin semua halaman suratnya nyampe lengkap. Session, itu yang buka tutup amplop. Presentation, mastiin tulisannya bisa dibaca. Dan paling atas, application, yaitu kita yang nulis dan baca suratnya. Tiap lapisan punya satu tugas spesifik, dan inilah yang bikin perangkat dari merek manapun bisa saling komunikasi. Oke, dari model yang sifatnya konsep tadi, sekarang kita masuk ke protokol spesifik yang benar-benar ngejalanin internet global yang kita kenal sekarang. Pasangan protokol ini adalah jantung dari semua koneksi online. Sejarahnya tuh keren banget. Semua ini berawal dari proyek militer namanya ARPANET. Para insinyur di sana lalu menciptakan 2 aturan utama. TCP buat ngejamin data bisa diandalkan, dan IP buat ngurusin alamat dan rute. Terus di tahun 1983, mereka bikin satu keputusan yang luar biasa penting. Semua jaringan di ARPANET wajib pakai TCP/IP. Dan di momen itulah, fondasi internet modern benar-benar lahir. TCP dan IP ini ibaratnya pasangan duet yang sempurna. IP itu tugasnya kayak layanan pos. Dia ngasih alamat di tiap paket, terus ngirim paketnya ke arah yang benar. Tapi dia nggak ngasih jaminan paketnya bakal sampai. Nah, disinilah TCP berperan. TCP itu kayak pengirim yang super teliti. Dia bakal nelpon si penerima buat mastiin, semua paketnya udah diterima, utuh kan? Urutannya benar? Kalau ada yang hilang, TCP bakal kirim ulang. Kelihatan kan kenapa mereka jadi duet maut? Jadi, poin utamanya adalah ini. Kombinasi antara pengalamatan IP yang fleksibel dan keandalan TCP yang super kuat inilah sihir yang membuat triliunan perangkat di seluruh dunia bisa berkomunikasi satu sama lain dengan mulus. Inilah bahasa universal dari internet. Jadi, kita udah melakukan perjalanan yang cukup jauh ya. Dari perangkat keras yang bisa kita sentuh, kayak kabel dan router, sampai ke aturan-aturan tak kasat mata kayak TCP per IP yang ngatur semuanya. Semua ini membentuk sebuah arsitektur yang sangat kompleks, tapi super penting, yang menopang hampir setiap aspek kehidupan modern kita. Dari rumah pintar sampai kota pintar, kita terus mendorong batasan dari apa aja yang bisa disambungkan ke internet. Ini membuka kemungkinan yang luar biasa, tapi juga tantangan yang baru. Jadi mungkin lain kali pas Anda ngeklik sesuatu, Anda akan melihatnya dengan cara yang sedikit berbeda. Pertanyaannya sekarang bukan lagi bisakah kita terhubung, tapi sudah bergeser menjadi untuk apa kita akan menggunakan semua koneksi ini.